Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, baik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Naya selaku moderator pada kegiatan kita siang hari ini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan narasumber nih, teman-teman. Narasumber kita yang hebat ada Ibu Wiwit. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang. Oke, setelah ini saya akan sedikit memperkenalkan ya, untuk sedikit saya perlihatkan biodata dari narasumber kita nih, teman-teman. Seperti itu. Saya izin ya, Bu ya. Ya, silakan. Oke. Nah, sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, Ya, bisa, Kak. Oke, sudah terlihat ya, ini adalah kurikulum vitae atau identitas diri dari narasumber kita nih, teman-teman. Pengalaman penelitian, pengalaman masyarakat, riwayat pendidikannya, artikel ilmiahnya, dan banyak sekali ini, teman-teman. Hebat sekali nih untuk narasumber kita pada kegiatan siang hari ini. Oke. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai biodata dari narasumber kita nih, teman-teman. Nah, nanti setelahnya saya akan lanjutkan kepada narasumber kita. Nah, untuk teknisnya nanti setelah pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, saya izin untuk informasi sponsorship ya, Bu ya, dari pihak kami. Oke, nah nanti setelah selesai materi dan juga sesi tanya jawab, nanti ada informasi ya, Ibu dan teman-teman semua dari pihak kami, yaitu untuk sponsorship ya, Bu ya. Ya, baik. Oke, nah setelah itu juga nih untuk teman-teman semua nih, kita nanti ada sesi Kahoot, teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga berkesempatan mendapatkan door prize. Jadi diharapkan nih teman-teman nih, selama Ibu narasumber kita itu menjelaskan, teman-teman menyimak ya, karena nanti soalnya itu akan berkaitan dengan Kahoot yang nanti saya berikan, seperti itu. Jadi teman-teman juga berkesempatan mendapatkan door prize. Seperti itu. Sudah paham ya teman-teman ya? Oke, agar tidak berlama-lama lagi, bisa kita langsung mulai saja Ibu ya? Baik. Oke, untuk share screen-nya dari saya atau dari Ibu? Dari saya aja, Mbak. Oh, oke, baik Ibu. Oke, Ya. untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan. Bentar ya. Saya share dulu, bentar. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Bu. Baik. Saya kecilkan ini-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu atas izin Allah ya. Di pagi yang cerah ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Pagi, Ibu. Ya, baik. Ibu. Ya, ini saya coba menyampaikan apa yang sudah saya buat sesuai dengan arahan dari Yapindo ya, pihak Yapindo. Ya, terima kasih Bu MC. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pangan fungsional berbasis kearifan lokal untuk kesehatan masyarakat kita. Nah, pertama saya
ingin lihat dulu bahwa bagaimana situasi COVID ya, kita lihat ke belakang, situasi COVID-19 ini menuju era new normal, jadi situasi COVID itu sudah membuat kita vakum dengan beberapa aktivitas di mana semua menjadi serba terbatas dan beberapa kondisi sakit itu sangat membutuhkan pangan yang baik serta fasilitas kesehatan yang baik. Salah satunya adalah bagaimana nanti di pangan fungsional. Selain itu, kita sudah di era new normal menuju adaptasi kebiasaan baru, bagaimana jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, makanan seimbang, rajin olahraga, say hello, gunakan uang elektronik, dan setibanya di rumah langsung mandi. Kita sudah mengalami itu semua ya. Nah, kemarin kita sempat pada era new normal, kita bisa lihat bagaimana kita sholat, kalau bagi yang muslim, sangat diatur jaraknya, mungkin bagi yang di gereja juga diatur, sehingga semua aktivitas kita sangat terbatas ya. Kemudian di kereta kita juga sudah jarang saling bicara, karena begitu bicara kayaknya tuh jadi seperti kita punya kekhawatiran ya. Jadi distancing secara fisik maupun sosial ini kadang-kadang membuat kita jadi lebih tidak kurang interaksi gitu istilahnya. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut kita memerlukan suatu imun tubuh yang baik gitu ya, imun tubuh ataupun antioksidan yang baik. Nah, kita bicara dulu tentang sistem imun tubuh. Mungkin dari Anda semua sudah pernah mendapat perkuliahan ataupun informasi dari media sosial ataupun dari baca jurnal dan sebagainya. Nah, di dalam sistem imun ini adalah suatu kemampuan tubuh dalam melawan penyebab infeksi, sel, jaringan, dan molekul bekerja untuk memediasi proses melawan infeksi. Ini menurut Abbas 2016. Nah, sistem imun ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, di mana mekanisme tubuh itu untuk mempertahankan diri dari ancaman patogen. Seperti tadi saya bicara di depan tentang bagaimana situasi COVID-19 itu sangat mencekam kemarin itu ya, sehingga kita mesti super hati-hati menjaga kondisi kita. Kemudian patogen-patogen ataupun virus ataupun mikroba organisme yang sifatnya itu dapat menyebabkan penyakit itu sebaiknya kita blok gitu ya. Nah, kemudian di dalam sistem imun ini ada sel leukosit atau yang sering kita kenal sel darah putih. Pernah dengar ya? Nah, ini adalah sel yang berfungsi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya proses infeksi dan menjalankan fungsi untuk mengawasi dan memusnahkan patogen atau musuh yang masuk di dalam tubuh kita. Makanya kemarin pada waktu kita dengan situasi COVID itu, kita sering mendapatkan bahwa harus makan propolis, harus makan gizi seimbang yang banyak antioksidannya, kemudian harus makan pangan fungsional yang banyak antioksidannya gitu ya. Kemudian ada lagi harus menjaga higien sanitasi sehingga penyakit itu ataupun patogen itu nggak sempat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang adanya suatu infeksi penyakit ini adalah infeksi muncul karena ketidakmampuan dari sistem imun kita di dalam tubuh untuk menekan mereka masuk gitu. Jadi, mereka itu masuknya itu nggak pakai izin-izin. Jadi kalau memungkinkan si patogen ini bisa tumbuh dalam situasi di dalam tubuh kita, dia akan masuk saja si mikroba patogen ini. Nah, itulah akhirnya kita infeksi penyakit, misalnya demam tinggi, kemudian kita juga misalnya dapat dilihat dengan misalnya tenggorokan kita terasa sakit, atau suara kita parau, atau kita itu demam tinggi, panas badannya, dan akhirnya kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di dalam sistem imun tubuh ini ada yang kita kenal dengan sistem immunity, yaitu terbagi dua, innate immunity dan adaptive immunity ya. Jadi kalau innate immunity ini dikenal sebagai first line yang terdiri atas misalnya pada kulit, mukosa,
mast cell, dendrit cell complement. Jadi perannya apa gitu ya? Pada 0 sampai 12 jam pertama setelah patogen masuk, dia ngeblok gitu. Sedangkan pada adaptive immunity itu berperan pada 12 jam sampai 5 hari, di mana sel beta limfosit dan T limfosit itu berperan, di mana B limfosit ini bekerja secara humoral bersirkulasi dalam peredaran darah dan limfa serta mukosa. Sedangkan sel T ini berperan di dalam sel. Jadi intinya bagaimana para sel beta, sel T ini berperan di dalam sistem imun, ya, khususnya pada 5 hari ke belakang, ya. Jadi nanti si innate di permulaan, kemudian pada adaptif si immunity adaptif itu lebih ke 5 hari ke belakangnya. Nah, di mana respon imun terhadap infeksi virus ini bagaimana ya? Kemarin itu selama kita mengantisipasi pada waktu COVID-19 ya. Jadi ini di mana T-sel ini mampu mengenal ya. Jadi dia B-sel juga mampu mengenali karbohidrat, asam nukleot dan lipid, sehingga imunitas adaptif ini didapatkan tubuh melalui 2 mekanisme, yaitu secara aktif maupun juga secara pasif gitu ya. Nah, kemudian pada yang aktif immunity ini didapat akibat dari proses bagaimana si penghancuran oleh imunitas ini sehingga terbentuk memori baik beta sel maupun T sel. Kemudian pada passive immunity adalah sistem immunity yang didapatkan dari ibu pada anaknya. Oleh karenanya ASI itu sangat penting. Mungkin kalau yang kuliah di bidang gizi sangat tahu ini bagaimana pentingnya ASI bagi bayi karena dia punya antibodi ya. Karena selain pemenuhan kebutuhan nutrisi atau gizinya, ASI juga merupakan media antibodi ibu untuk ditransferkan ke bayi atau dikenal dengan passive immunity. Kalau kita lihat bayi-bayi yang mendapatkan ASI yang baik itu sangat jarang terkena sakit ya, karena makanya menyusui itu diharapkan bisa ASI eksklusif ya, menyusui selama 2 tahun, kemudian ASI eksklusif itu bisa kita lakukan selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan mungkin dengan beberapa makanan tambahan. Selain itu susu ataupun ASI tadi itu tetap diberikan sampai menjelang 2 tahun. Di dalam Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran bahwa janganlah kamu di belakang hari itu meninggalkan anak-anak yang lemah ya, anak-anak yang cukup ASI-nya. Susuilah anakmu itu selama 2 tahun ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang calon ibu ini bisa menjadi satu satu pengetahuan bahwa bagaimana kita nanti setelah ibu menjadi seorang ibu bisa untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Kalau yang sudah menjadi ibu dan ini bisa men-share informasi ini kepada yang lain. Nah, gizi apa saja yang berhubungan dengan imunitas tubuh kita? Ini ada vitamin A, D, C, E, vitamin B16, B12, folat, Cu, iron, zinc, dan selenium. Ini saya rasa mahasiswa gizi tahu semua gitu ya. Nah, kemudian ada vitamin dan mineral di dalam imunitas ini ada antioksidan, mucosal integrity atau macrophage dan protein defense activation, kemudian proliferation dan diffusion of lymphocytes, kemudian ada cytokinin production dan antibody production. Tapi nanti yang di dalam penjelasan saya ini lebih banyak kepada antioksidan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kenapa kita berbicara pada hari ini setelah kita tahu tentang imunitas dan pengaruh imunitas, sistem imunitas itu bagaimana berpengaruh di dalam merespon penyakit yang ada di tubuh kita selama kemarin COVID-19 ataupun selama masa kita sehari-hari aktivitas itu bisa tetap baik, kondisi kesehatannya itu adalah salah satu menjaga sistem imun. Nah, yang kedua ini adalah saya bicara tentang pangan fungsional. Kenapa harus ada pengetahuan kita tentang pangan fungsional ini ya? Bagaimana kita memilih
makanan pangan fungsional itu mengapa kita perlukan gitu ya. Apa fungsinya pada kesehatan kita. Nah, sebenarnya konsep dari pangan fungsional ini sudah ada ya sejak tahun 2002 sudah masuk ke Indonesia. Pada waktu itu saya ingat tahun 2002 ini saya baru masuk program magister di Institut Pertanian Bogor, dan pada waktu itu beberapa profesor dan guru saya yang mengajarkan tentang pangan fungsional ini sangat antusias gitu pada waktu itu bagaimana pangan fungsional ini harus kita ketahui, karena ketika kita makan nanti itu tidak hanya kita hanya sekedar kenyang, tetapi bagaimana pangan yang kita makan itu memberikan efek terhadap kesehatan gitu ya. Nah, sebetulnya konsep ini sudah ada pada negara lain, negara maju, yaitu pada Jepang pada tahun 1991 ini dengan istilah FOSU atau Food for Special Health Use. Jadi bagaimana makanan yang memiliki efek spesifik terhadap kesehatan karena memiliki kandungan senyawa kimia tertentu. Nah, kemudian pada Badan POM ini bahwa pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu terbukti tidak membahayakan dan aman bagi kesehatan. Ini menurut Balai POM pada waktu itu tahun 2005. Nah, lalu pada ILSI ini adalah pangan yang karena mengandung sesuatu yang aktif secara fisiologis sehingga dapat memberikan keuntungan kesehatan di luar zat-zat gizi dasar ya. Kemudian pada The Institute of Medicine Food and Nutrition Board ini mengatakan bahwa pangan fungsional itu adalah setiap pangan ya atau komponen pangan yang dapat memberikan keuntungan kesehatan di luar manfaat zat-zat gizi yang dikandungnya. Jadi orang kesehatan harus tahu tidak hanya dari segi gizi saja yang kita tonjolkan, tetapi juga bagaimana fungsi-fungsi zat komponen bioaktif lain yang ada di dalam bahan pangan. Nah, ini definisi dari rangkuman tadi, jadi bahwa pertama dia harus punya komponen bioaktif, ada kandungan gizinya, dia bermanfaat bagi kesehatan, dan bisa dikonsumsi sebagai diet sehari-hari gitu. Jadi harus dalam bentuk pangan dan layak dimakan dan bisa diterima secara sensorinya gitu terhadap masyarakat secara umum gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah apa saja sih jenis-jenis yang masuk ke dalam pangan fungsional? Mungkin para peserta webinar sudah ada yang tahu pastinya ya, pastinya. Nah, ini saya coba klasifikasikan berdasarkan apa yang sudah saya baca, khususnya jenis pangan fungsional ini berdasarkan cara pengolahan. Nah, jadi kalau Anda sempat jalan-jalan kemana gitu, ke suatu daerah atau kuliner, Anda bisa lihat ada cara pengolahan yang sifatnya itu secara alami, kemudian yang tanpa pengolahan, ada juga yang secara tradisional, kemudian ada juga secara modern ya. Kalau kita lihat yang secara alami tanpa pengolahan itu sangat mudah, ada semua di sekitar kita ya. Jadi buah dan sayur ini segar dapat langsung dimakan gitu ya. Jadi misalnya buah-buahan yang ada di sekitar kita yang misalnya tinggi vitamin C, itu contohnya buah jambu biji ya. Kemudian ada buah mangga ya. Cirebon, kebetulan saya dari Cirebon, sangat terkenal dengan mangga. Kemudian Indramayu juga ya. Kemudian jambu merah ya, jambu biji merah. Kemudian ada lagi buah-buahan dengan kandungan yang sangat baik pada vitamin A dan juga beta karotinnya itu adalah pada buah alpukat ya. Kemudian ada sayur-sayuran segar ya, sangat banyak. Kemudian ada pengolahan tradisional, ini ada bandrek. Kemudian ada dadi dari fermentasi susu kerbau, ada sekoteng, tempe, tape, dan jamur. Serta pengolahan modern seperti biskuit tinggi ataupun cookies tinggi serat, beras hitam ya.
kemudian cookies rendah kalori, sport drink tinggi protein. Ya. Nah, beberapa kondisi ini kita lihat pada nabati ini ada kedelai dan kacang-kacangan, kemudian ada hewani, ya, kemudian di kedelai dan kacang-kacangan ini sangat banyak pilihannya, ya. Kemudian beras merah, beras hitam, ya. Sekarang kan orang penderita diabetes banyak beralih ke beras merah dan beras hitam. Kemudian ada brokoli, pokcoy, kemudian ada kangkung, ya. Kemudian buah-buahan itu ada anggur dan sebagainya. Nah, beberapa persyaratan dari keadaan ini adalah tentang berupa produk pangan yang berasal dari bahan alami yang layak dikonsumsi sebagai bagian diet, makanan sehari-hari, mempunyai fungsi khusus saat dicerna seperti menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit tertentu dan mempercepat pemulihan tubuh saat sakit. Nah, karakteristik daripada pangan fungsional ini dia menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, kemudian memiliki karakteristik sensori yang dapat diterima konsumen, dan kemudian memiliki manfaat bagi kesehatan berdasarkan kajian ilmiah, kemudian dikonsumsi seperti makanan atau minuman, ya, kalau bisa, ya. Dan komponen pangan fungsional ini tidak memberikan interaksi yang tidak diinginkan. Nah, pada komponen bioaktif ini ada kandungan senyawa aktif dalam pangan fungsional yang menyebabkan terjadinya reaksi metabolisme yang menguntungkan bagi kesehatan. Ya. Kemudian di sini nanti ada serat pangan, di mana serat pangan ini berfungsi untuk mencegah diabetes tipe 2, kemudian mencegah hiperkolesterolemi, serta mencegah konstipasi dan juga mencegah divertikulosis dan kanker kolon. Kemudian ada pati resisten. Pati resisten ini bermanfaat untuk meningkatkan fungsi saluran pencernaan, menjaga kadar kolesterol dan gula darah, dan menghambat perkembangan usus besar. Nah, di sini kita lihat ada inulin dan fos, di mana inulin ini merupakan oligosakarida, ya. Jadi di mana dia ada dua ikatan alfa, glukosida, dan gugus terminal berupa glukosa, dan juga ada fos, ya, yang merupakan oligosakarida juga pada 2 sampai 10 unit fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Jadi inulin maupun fos ini tidak bisa dicerna dalam usus, tapi akan difermentasi oleh mikroba di dalam usus besar. Ya. Jadi ini adalah inulin, fungsinya adalah bagaimana dia bisa menghambat konstipasi, memperlancar BAB, melunakkan feses, meningkatkan jumlah bifidobakteria, menghambat pertumbuhan bakteri dan yang merugikan. Kemudian inulin dan fos ini secara alami terdapat pada umbi dahlia, bawang putih, bawang merah, pisang, dan asparagus. Nah, ini adalah antioksidan, di mana kalau kita tahu bahwa antioksidan ini adalah senyawa, ya, yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, ya, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Antioksidan ini bisa ditemukan di dalam berbagai jenis makanan, minuman, serta suplemen, sehingga ini sangat diperlukan antioksidan ini, ya. Nah, ada beberapa macam zat yang dapat menjadi antioksidan, ya. Jadi ada karotenoid dari vitamin A, kemudian flavonoid dari daun-daunan, kemudian ada EGCG atau epigalloctacin galet, kemudian selenium dan isoflavon dari kedelai. Nah, antioksidan ini mencegah dan memperbaiki kerusakan sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Antioksidan ini juga bisa ditemukan di dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Sorry. Nah,
Selain itu, adanya radikal bebas. Anda pernah tahu tentang radikal bebas? Jadi apa sebenarnya? Jadi namanya aja radikal bebas ya. Ibarat orang itu dia nggak punya pasangannya gitu. Molekul yang tidak punya pasangannya. Jadi dia bebas reaktif kemana-mana. Oleh karena itu dia perlu antioksidan. Di mana antioksidan ini nanti yang akan menangkap dia, menggandeng untuk tidak bisa melakukan kerusakan ataupun penyakit di dalam tubuh kita ya. Nah, antioksidan ini biasanya sangat diperlukan karena memblok si radikal bebas. Lalu antioksidan ini bisa ada di dalam tubuh kita dan bila kurang makanya kita perlu support dari pangan fungsional. Ya. Kemudian antioksidan ini sangat baik untuk kesehatan kita, jadi menangkal radikal bebas, kemudian meningkatkan kesehatan mata, mencegah kanker prostat, mencegah timbulnya penyakit jantung dan meningkatkan daya imun di dalam tubuh. Lalu berikut ini adalah tentang probiotik. Mungkin Anda sudah pernah dengar tentang probiotik. Jadi menurut WHO bahwa probiotik ini merupakan mikroorganisme yang hidup dan masuk di dalam jumlah yang cukup ya. Jadi sehingga memberikan manfaat terhadap kesehatan. Apa saja contoh-contohnya Anda bisa lihat di sebelah bahwa biasanya probiotik ini dalam bentuk bakteri asam laktat seperti Lactobacillicaceae, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium dan Bifidobacter. Halo? Ya. Kemudian ini ada contoh, misalnya ada yogurt, ada sauerkraut, dan lain-lain. Nah, lalu kita lihat prebiotik. Ya, prebiotik itu apa sih sebetulnya? Apa beda prebiotik dan probiotik? Jadi prebiotik itu adalah bahan pangan yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan dan difermentasi di usus besar dan hasilnya itu dimanfaatkan oleh mikroorganisme di dalam usus besar. Misalnya di sini ada fos, ada gos ya, dan inulin dan pati yang merupakan contoh probiotik prebiotik yang ditambahkan ke dalam bahan pangan olahan dan suplemen. Ini menurut Sekos dan Jairet 2010. Penelitian tentang efek probiotik dan prebiotik terhadap profil lipid telah dilakukan dan menunjukkan bahwa Lactobacillus plantarum dan inulin mampu menurunkan kolesterol. Ya, jadi, nah, pangan fungsional modern ini dibuat dengan tujuan khusus, umumnya diproduksi satu atau lebih pendekatan sebagai berikut ya. Jadi bagaimana menghilangkan zat-zat yang memiliki efek buruk, misalnya ada protein alergen, kemudian juga bisa meningkatkan konsentrasi komponen yang bermanfaat, baik komponen gizi maupun non-gizi yang fitokimia, dan kemudian penambahan komponen yang bermanfaat. Penggantian komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan peningkatan stabilitas komponen yang bermanfaat dalam makanan. Nah, kemudian komponen gizi yang sering ditambahkan, ini ada beta karotin, vitamin A, ya, kemudian ada asam lemak omega 3, kalsium, asam folat, zat besi, yodium, dan oligosakarida. Bagaimana regulasi daripada pangan fungsional ini? Memang pemerintah kita ini sudah mengatur melalui Badan POM tentang pangan fungsional dan tentang pangan klaim yang akan diklaim sebagai pangan fungsional. Jadi dulu Indonesia ini belum menggunakan terminologi pangan fungsional. Jadi bagaimana mengatur labelisasi pangan fungsional dan memiliki lembaga khusus yang mengatur pangan fungsional. Jadi selama ini masih diatur oleh Badan POM. Ya, tantangan untuk perkembangan pangan fungsional yaitu regulasi, belum adanya suatu aturan pangan fungsional ini harus terus dijembatani oleh pemerintah kita, sehingga untuk mengklaim suatu produk itu harus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi ada wacana perlu dikembali mengenai bentuk kelembagaan apabila akan dilakukan suatu pengaturan tentang pangan fungsional. Kemudian perlu adanya suatu database yang komprehensif, dapat diakses oleh siapa saja dan pihak yang bertanggung jawab terhadap database tersebut. Kemudian meningkatkan eksplorasi dan identifikasi sumber pangan fungsional dari laut maupun dari pertanian yang berbasis kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ini beberapa contoh produk yang dari mahasiswa saya, rata-rata menggunakan pangan lokal dan hasil penelitian kami sendiri rata-rata menggunakan pangan lokal dan ini bisa kita buat sebuah alternatif untuk pangan fungsional yang bisa kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana kita menggalakkan pangan fungsional yang ada di daerah kita, khususnya di daerah kita masing-masing, umumnya di Indonesia, itu untuk kesehatan kita ya, dengan memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. You are what you eat. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi materi yang sudah selesai, Bu, ya, untuk pemaparannya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita boleh buka sesi tanya jawab, Bu. Boleh, ya silakan. Oke, silakan teman-teman nih, ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Ya, persilakan, open saja mic-nya, atau mungkin yang malu-malu bisa lewat chat, nanti saya bantu bacakan. Oke, silakan. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Atau sudah mengerti semua nih teman-teman dari penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber kita? Izin bertanya? Ya, baik, silakan. Baik, saya izin bertanya. Untuk pangan fungsional, di perkuliahan yang saya ketahui kan, Bu, itu ada beberapa pangan fungsional yang diperkenalkan. Ini siapa namanya? Namanya dari mana ya? Oh iya, Bu, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya dari Jogja. Saya izin bertanya. Silakan. Jadi kalau misalnya di perkuliahan itu sekarang lagi diperkenalkan tuh porang, Bu. Katanya itu kan pangan fungsional, yang dimana tuh sekarang banyak banget penelitiannya juga banyak banget tuh porang fungsional ini dan itu gitu, yang katanya bisa menurunkan diabetes dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah oleh karena dieluk-elukannya pangan fungsional dan porang tersebut, banyak dari dunia perkuliahan itu menginisiasi seperti memodifikasi pemasakannya atau proses masakan. Misalnya dulu porang tuh tepung terus dimasak apa gitu kan, sekarang kan dimasaknya jadi variatif, misalnya dijadiin boba gitu. Sedangkan yang kita tahu bahwa boba itu kan salah satu yang perlu dihindari ya, karena kayak tinggi gula dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu terkait hal tersebut yang pangan fungsional namun dimodifikasi dengan jenis produk yang apa ya istilahnya, yang kurang sehat gitu, Bu, kayak junk food gitu kan, kayak boba dan lain sebagainya. Mungkin menurut Ibu terkait hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, kita langsung jawab ya, Bu. Mbak. Iya, Ibu, silakan. Ya, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus. Jadi memang porang lagi tren ya. Saya nggak sampaikan di sini. Jadi hanya beberapa yang saya sampaikan. Nah, ketika ini pertanyaannya adalah ketika ini dibuat
makanan modifikasi kekinian gitu ya ceritanya nih ya. Jadi bisa dibuat semacam boba. Jadi boba itu kan kalau kita lihat seperti bulatan-bulatan, kemudian dari tepung tertentu, bisa dari tepung yang apa? Tepung tapioka. Iya, Biasanya kan? Iya, jadi bisa. Jadi dari porang pun, ketika porang ini sudah dibuat tepung juga bisa tetap dibuat semacam boba sebagai modifikasi dari pangan kekinian. Nah, pertanyaannya sangat bagus menurut saya karena bagaimana pangan fungsional ini tetap bisa dimakan, kemudian dia bermanfaat untuk kesehatan gitu ya. Nah, kemudian dengan rasa yang manis, sebetulnya di penelitian saya dan mahasiswa saya juga akhir-akhir ini banyak mengedepankan penggunaan bahan tambahan ataupun bahan alami seperti daun stevia, kemudian siklamat ataupun juga sorbitol. Walaupun kita sekarang lebih rekomendasi untuk daun stevia yang banyak kita lakukan untuk penambahan rasa manis pada minuman tersebut gitu. Jadi penggunaan gula tinggi, kemudian pada bahan pangan itu garam tinggi dan juga lemak yang tinggi itu mulai kita atur, kita kurangi sedikit demi sedikit gitu. Jadi sekarang itu juga promosi pesan-pesan gizi itu sangat diperlukan remaja untuk bisa mensosialisasikannya gitu, ataupun mahasiswa ya, sehingga sejak dari remaja mereka sudah punya pola makan yang sehat gitu. Jadi prinsipnya ketika boba itu dari porang ini bisa digunakan untuk modifikasi pangan kekinian, boleh-boleh saja. Yang penting bagaimana kalori dari kemanisannya itu bisa diganti dengan yang lain gitu. Halo? Oke Bu, berarti kalau misalnya pangan fungsional mau dijadiin makanan kekinian tuh ya oke aja, yang penting sekalian gitu Bu ya, berarti manisnya juga dari stevia yang mungkin itu lebih Iya, jadi kan kita ngedepankan si porang kan mungkin dari segi karbohidratnya sangat baik secara serat gitu ya, sehingga harus dimodifikasi ketika dia menjadi pangan kekinian yang kata Anda tadi, minuman boba tadi, harus mengacunya ke sana misalnya, atau dengan penambahan madu gitu ya. Oh iya, oke. Baik Bu, saya sudah cukup paham. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi? Oke, untuk yang raise hand mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk yang raise hand nih. Iya Kak, ini mau bertanya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Pertanyaan saya, Kak. Namanya? Oh, ya maaf Ibu. Perkenalkan, nama saya Maimunah Mutakabir dari Makassar. Kebetulan mahasiswa Poltekkes, Kemenkes. Iya. Ya, pertanyaan saya, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara pengolahan pangan yang baik menurut ilmu gizi, Bu? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik, terima kasih ya mahasiswa dari Makassar, Maimunah ya? Maimunah ya? Iya Ibu. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya sangat mendasar kalau kata saya mah. Jadi kita orang gizi itu harus tahu tentang bagaimana memperlakukan pangan ini sehingga dia optimal diterima oleh tubuh kita. Apalagi kalau kita lihat tadi bahwa beberapa antioksidan yang berupa vitamin dan mineral sangat banyak ya, sangat banyak pada bahan makanan, dan masing-masing vitamin dan mineral itu ataupun komponen bioaktif yang ada pada pangan kita itu mempunyai karakteristik dulu.
Nah, jadi kalau Anda sebagai orang gizi harus tahu karakteristik dari bahan pangan itu. Jadi memang gizi sama pangan nggak boleh terpisah ya. Jadi dia harus ngerti satu sama lainnya. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya supaya bahan pangan yang kita olah itu nilai gizinya nggak habis gitu ya. Tetapi sebelum menjawab itu, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa apapun yang kita olah, bahan makanan apapun yang kita olah, tidak ada yang tidak hilang. Jadi tidak ada yang tidak hilang nilai gizinya ya. Tidak ada yang tidak hilang nilai gizinya. Pasti ada yang berkurang. Hanya bagaimana kita sebagai nutrisionis atau dietitian ataupun ahli pangan bisa meminimalisir proses. Jadi namanya ada istilahnya tuh pangan dengan minimalisir proses. Makanya sekarang banyak konsepnya itu adalah back to nature. Walaupun proses pengolahan atau modifikasi seperti yang ditanyakan oleh teman tadi yang dari Jogja, bahwa bisa-bisa saja dilakukan. Yang penting tetap dihitung nilai gizinya dan bisa memberikan kontribusi berapa. Nah, kembali ke vitamin mineral tadi, bahwa vitamin dan mineral itu ada beberapa yang kan kalau bicara di ilmu gizi, ada yang vitamin larut air, ada yang vitamin tidak larut air. Vitamin yang larut air apa saja? Vitamin B, C, ya. Kemudian vitamin yang larut lemak adalah A, D, E, K. Iya. Nah, jadi itu dulu konsepnya. Jadi kalau meminimalisir proses pertama, ketika Anda misalnya mau memasak sayuran, itu dicuci dulu atau dipotong-potong? Cuci dulu. Cuci dulu, Bu. Ya, boleh misalnya kangkung dibuang dulu akarnya, kemudian dicuci, nah baru dimasak. Kemudian kangkung itu vitamin apa yang banyak? Kangkung, bayam, sawi. Banyaknya vitamin A ya. Vitamin A. Nah, vitamin A itu berarti dia larut air apa larut lemak? Larut lemak, Bu. Larut lemak. Larut lemak. Nah, jadi ketika dia misalnya ditumis, karena dia larut lemak, ditumis itu menggunakan apa? Menggunakan lemak kan? Nah, Iya, Bu. berarti harus dilakukan memasak dengan cepat gitu. Memasak dengan cepat, kemudian minyaknya itu bisa ditumis, kemudian semua bisa terserap. Artinya dia larut di dalam lemak, tetapi lemak yang ada itu bisa kita makan juga gitu. Jadi vitaminnya masuk kan di dalam si lemak gitu kan ceritanya. Nah, begitu juga misalnya pada beberapa sayuran yang banyak vitamin C-nya. Jadi kalau bisa air masakan itu masih bisa kita makan. Misalnya Anda masak sup, airnya dimakan gitu. Jadi bukan hanya sayurannya saja, karena mengingat tingkat kelarutan dari vitamin mineral dari karakteristik masing-masing tersebut. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah ketika komponen bioaktif itu akan kita optimalkan. Contoh, misalnya Anda mau buat jus tomat, ya. Kemudian ada jus stroberi. Orang kan seringnya tuh dalam kondisi mentah ya. Padahal ada dalam ilmu pangan itu bagaimana kita inaktivasi enzim. Selain inaktivasi enzim dengan cara dalam pemanasan itu ada sterilisasi, ada blanching, ada pasteurisasi. Nah, kita gunakan blanching. Nah, di blanching ini bisa menginaktivasi. Jadi dipanaskan sedikit, kemudian dia akan inaktivasi enzim sehingga produk lebih
warna sesuai gitu. Jadi tidak terjadi oksidasi, tidak terjadi mylar, tidak terjadi apa ya, kondisi peroksidasi. Jadi warnanya itu tidak coklat. Kalau kita misalnya ngupas buah apa ya, apel, kemudian ada reaksi oksidasinya kan warnanya berubah jadi coklat ya. Ngupas mangga berubah jadi coklat. Nah, kemudian di dalam melakukan blanching tadi tujuannya cuma inaktivasi enzim berapa menit saja, 1 menit juga cukup, 1 sampai 2 menit seret aja, kemudian Anda bisa buat jus. Nah, kemudian contohnya apa pada tomat? Tomat itu ada likopennya, kemudian pada stroberi ada vitamin C-nya. Begitu kita udah inaktivasi enzim dan pengoptimalan senyawa, jadi ketika di blend itu optimal keluarnya si senyawa bioaktif likopennya dari si tomat gitu. Kemudian kita minum jus tomatnya. Ya, jadi tidak berarti sesuatu yang alami itu harus ini, jadi dia harus dibantu dengan panas. Karena kan kalau jus kan kita nggak direbus gitu, ya kan? Jusnya kan pasti yang masih segar tapi di blanching dulu intinya itu. Mungkin 3 hal itu yang bisa mengoptimalkan gizi yang akan kita makan. Nah, kemudian ada satu lagi pada waktu penyajian kalau dalam ilmu gizi itu. Jadi pemasakan itu tidak lebih dari 2 jam sebelum makan. Kemudian bila tidak dimakan itu kita masukin di dalam kondisi dingin. Ya. Halo, mungkin itu. Ibu, makasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, ada lagi nih Bu yang raise hand. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Ya, Oke, baik, baik, silakan. silakan. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Afifah Saputri dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, Papua. Mau bertanya, seperti yang kita tahu, makanan khas Papua kan papeda. Nah, ada tuh tetangga saya yang mereka tuh tidak bisa makan nasi, jadi mereka tuh hari-harinya tuh makan papeda terus. Nah, menurut Ibu tentang hal itu bagaimana dan apakah sudah mencukupi pangan fungsional mereka atau tidak? Makasih. Ya. Baik, yang ini dari Papua siapa tadi namanya? Lupa. Nur Afifah Saputri. Ya, Nur Afifah kuliah di mana? Di Poltekkes Kemenkes Jayapura. Oh, baik. Ya, jadi dari hal ini kita bisa lihat papeda itu kan spesifik lokal. Jadi saya belum masukkan ya papeda tadi ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, papeda itu biasanya dikonsumsi dengan apa? Kalau sehari-hari di sana? Biasa mereka makan sama ikan kuah kuning. Apa? Ikan kuah kuning lah gitu. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi, ini konsepnya adalah konsep pertama saya akan menjawab, apakah papeda itu bisa diganti, bisa mengganti nasi, ya kan? Sebenarnya kan kalau kita lihat makanan tidak mesti nasi ya, malah sekarang orang harus mengganti variasi gitu ya, tidak hanya nasi gitu ya, malah nasi juga dikurangi, malah sekarang diganti dengan nasi merah, nasi hitam, kemudian bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan ubi jalar. Papeda juga bisa, papeda dibuat kayak ongol-ongol gitu ya, jadi kayak dari sagu tah. Iya Ibu. Ya, dari sagu. Sagu kan juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, pada prinsipnya bisa. Nah, lalu di dalam prinsip gizi seimbang itu kita mengetahui bahwa gizi seimbang itu harus ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, sama vitamin dan mineral.
Nah, kalau mereka makan itu, ada nggak mereka konsumsi lain? Tadi saya tanya, ada misalnya dengan ikan kuning gitu, boleh. Berarti kemudian dari kacang-kacangannya, protein nabatinya ada nggak? Apa yang mereka konsumsi? Misalnya Biasa tempe. sih mereka makan papeda sama sayur-sayur, saya sih sayur kangkung gitu. Oh iya, bisa kadang-kadang pakai ikan gitu ya. Iya Ibu. Ya, berarti masih bisa, tinggal nanti berarti mereka dominannya mungkin di protein hewani. Nah, mungkin yang perlu ditambah itu adalah dari nabati ya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan mungkin kalau di sana apa sih kacang-kacangannya di Papua? Iya, kacang-kacangan yang Kacang pada hijau. umumnya sih. Iya, kacang hijau. Nah, itu di kacang hijau bisa ditambahin, misalnya ditambahin ke dalam papedanya atau dibuat menu lain untuk menambah kacang-kacangnya, atau mungkin nanti pada snack mereka makan bubur kacang hijau, bubur kacang merah bisa. Jadi Anda sebagai seorang ahli gizi yang ada di sana bisa memberikan konsep gizi seimbang itu harus ada pesan masuk ke mereka gitu. Tapi Anda juga harus bisa menunjukkan dengan konsep kebiasaan tradisional kebiasaan makan di sana itu apa yang kurangnya gitu loh. Jadi pelan-pelan ini tugas dari mahasiswa yang lulusan di sana ya, lulusan di Papua ini untuk bisa merayu masyarakatnya gitu. Tapi pada prinsipnya boleh-boleh saja, tidak mesti nasi. Gitu. Baik Ibu, makasih. Iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, boleh saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Hajah Wiwit. Terima kasih untuk moderator yang memberikan saya waktu juga. Mohon maaf di sini saya ingin bertanya. Mohon maaf. Saya Siti Raudah dari Universitas Alhamdulillah sudah menjadi alumni. Di sini kemarin saya saya ingin bertanya, kemarin saya lulusan S1 Gizi, namun untuk S2-nya ini saya mengambil jurusan teknologi pangan. Nah, di sini saya agak masih kebingungan antara untuk teknologi pangan itu lebih selama saya kuliah S1 Gizi yang kalau untuk gizinya itu lebih ke pasien, pangannya itu hanya beberapa seperti itu. Sedangkan sekarang untuk lanjut S2-nya itu harus terjunnya itu ke teknologi pangan seperti itu, Bu. Mungkin ada arah ke studi selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Baik, baik, ini dari tadi universitas di mana sekarang teknologi pangannya? Di Malaysia, Bu. Oh, subhanallah, di Malaysia ya. Jadi ilmunya akan semakin lengkap, Bu ya. Alhamdulillah sudah tak melanjutkannya. Pertanyaannya adalah kemana nih arahnya, mau risetnya gitu ya? Itu masih bingung. Soalnya dari tadi pemaparan Ibu itu lebih ke laboratorium kalau di pangannya gitu, apa kandungannya seperti itu. Iya. Padahal yang diinginkan Ibu yang seperti apa inginnya? Kayak lebih ke
kayak tadi memodifikasi suatu bahan yang yang ada di pedesaan yang benar-benar kearifan lokal supaya meningkatkan itu sih sebenarnya Bu. Oh iya. Baik. Ke sini ya Bu. Tadi saya bicaranya di kandungannya. Sebentar. Ini nih sebentar nih. Jadi saya akan ini Bu ya. Ini kan saya nggak banyak cerita nih di sini. Nah, ini yang arah penelitian bisa saja ke arah sini Bu, seperti yang kami lakukan di bersama mahasiswa di Poltekkes dan juga di Institut Pertanian Bogor. Nah, beberapa produk ini bisa kita berikan kepada masyarakat yang mengalami misalnya kurang gizi atau mengalami jadi semacam healthy food gitu Bu. Contoh yang pertama ini adalah lem choy. Apa itu lem choy? Lem choy ini adalah nugget lele kombinasi pok choy dan wortel. Nah di sini adalah bagaimana si wortel, kemudian bagaimana pok choy dan mungkin lele yang ada di pedesaan itu yang merupakan hasil daripada misalnya hasil kebun pangan lestari atau hasil kebun dari anak-anak sekolah, ini bisa kita buat semacam formulasi produk baru dari nugget lele kombinasi pok choy dan wortel, ya kan? Banyak sekali nugget yang beredar, tetapi masih sedikit mungkin yang menggunakan sayuran dan wortel. Padahal kita tahu tadi wortel itu adalah merupakan salah satu antioksidan ataupun kemudian pok choy ini sumber antioksidan untuk makanan kita gitu. Begitu Bu. Nah nanti dari sini formulasinya misalnya ada 3 formula atau 4 formula yang Ibu udah udah Ibu rancang, kemudian Ibu hitung nilai gizinya dan dibuat semacam nugget gitu. Nah, kemudian dari nugget ini bisa Ibu maunya ini misalnya sebagai sumber protein hewani pada anak-anak stunting misalnya, boleh. Ada apa sih kandungan di lele misalnya gitu. Jadi kita tahu zat gizinya, kita tahu komponen bioaktifnya, dan dibuatlah satu produk yang bisa diberikan ke pasien ataupun masyarakat yang membutuhkan ataupun yang kekurangan gizi gitu. Ya, nah ini contohnya nih Bu ya pada Smurple, jadi smoothie purple, jadi ini dari ubi jalar yang dibuat smoothies, nanti kita cup dibuat cup. Kemudian ubi jalar kan tinggi serat ya. Kemudian dia ubi jalar ungu ini tinggi antioksidan khususnya antosianin yang bisa menginikan radikal bebas tadi misalnya untuk penderita, kemudian tinggi serat. Ini bisa untuk diabetes gitu ya. Nah, kemudian sama dengan pertanyaan penanya yang keberapa tadi yang dari Jogja bahwa ini gimana nih kalau manis rasanya. Nah, kita ganti dengan stevia, misalnya untuk pasien-pasien DM, gitu loh, Bu, maksud saya. Iya, Bu. Mungkin itu yang ilustrasi. Untuk selanjutnya nanti Ibu bisa berkonsultasi juga dengan saya secara pribadi, silakan. Nanti bisa menghubungi, nanti dibantu untuk menentukan misalnya Ibu mau buat formulasi apa, untuk penderita apa atau untuk sasaran siapa ya. Tapi kalau S2 biasanya kan ada intervensinya. Intervensinya nih ke sasaran siapa nih gitu. Nah, kemudian Ibu pakai metode apa dalam intervensinya? Apa kuasi eksperimen atau apa gitu. Iya. Ya. Mungkin begitu Ibu ya. Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya. Iya, makasih.
Oke, apakah ada lagi nih sebelum nanti saya lanjutkan untuk ada rekan saya nih akan menyampaikan informasi. Oke, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup nih Ibu nih? Nah, teman-teman di sini jangan keluar dulu nih karena kita masih ada sesi Kahoot nih. Nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Mungkin teman-teman yang menggunakan laptop nih bisa dikeluarkan handphonenya atau sebaliknya nih yang menggunakan handphone bisa dipakai untuk perangkat yang lain untuk Kahoot-nya nih teman-teman. Oke, siap teman-teman untuk Kahoot-nya? Ya, saya akan share screen ya, nanti teman-teman bisa langsung join saja. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah. Oke, nanti teman-teman berkesempatan mendapatkan door prize. Oke, silakan yang join, linknya sudah saya taruh di chat kolom komentar. Langsung saja bergabung ya teman-teman. Oke, atau bisa kita mulai saja nih teman-teman. Boleh, Mbak. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk soal yang pertama. Silakan waktunya 20 detik. Oke, untuk soal yang pertama dimenangkan oleh Rara. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua siapa nih memenangkan? Oke, masih Mbak Rara lagi nih yang di posisi pertama. Oke, kita lanjut. TV-nya kenapa, anjir? Oke, siapa lagi nih untuk soal selanjutnya? Oke, masih Mbak Rara. Oke, teman-teman yang lain, ayo jangan patah semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di atasnya cuma mati dulu dah. Dia kan pakai ini dia. Dia pakai wifi sinyal. Oke, selesai. Oke, disusul sama Nisa. Ya, masih ada 2 soal terakhir nih, teman-teman. Oke. Oke, siapa nih untuk soal selanjutnya?
Silakan. Oke, siapakah nih yang memenangkan? Oke, untuk atas nama Sofia nanti bisa di screenshot ya untuk kamu memenangkan untuk podium yang pertama. Nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya cantumkan ya di chat komentar atas nama Sofi. Nanti kamu bisa kirimkan buktinya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan untuk pendapatan door prize-nya. Gimana nih teman-teman untuk Kahutnya nih? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Mungkin nanti di lain waktu nih, jika teman-teman mengikuti kegiatan seperti ini lagi, sudah pasti ada Kahutnya dan berkesempatan mendapatkan door prize. Oke, jangan lupa untuk yang memenangkan nanti bisa menghubungi pihak kami untuk selanjutnya. Oke, teman-teman, karena waktu kita juga mungkin sudah di akhir acara nih, bisa kita tutup saja ya untuk Ibu Wiwit. Ya, baik. Oke, bisa kita akhiri, Bu. Baik. Ya, atau mungkin dari Ibu ada tambahan lagi nih untuk teman-teman semua? Saya rasa udah ya, Mbak. Udah. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih ya untuk teman-teman semua di sini yang sudah hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Wiwit nih atas pemaparannya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan membantu atau menambah ilmu untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Kak.